Pembentukan Daulah Abbasiyah berawal dari gerakan oposisi terhadap Daulah Umayyah yang dipelopori oleh Ali bin Abdullah dengan menjalin aliansi strategis bersama kelompok Syiah dan orang-orang Persia yang merasa dianaktirikan oleh Umayyah secara politik maupun ekonomi. Tujuan utama aliansi ini adalah menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan memanfaatkan berbagai kelemahan Daulah Umayyah melalui penyebaran propagandis di wilayah non-Arab. Dengan mengusung tema Al-Musawah, persamaan kedudukan, dan Al-Islah, perbaikan. Gerakan ini berhasil merangkul dukungan luas sehingga melantik Abul Abbas Al-Saffah sebagai khalifah pertama. Memasuki masa integrasi 750-847 Masehi dimulai dari Khalifah Abul Abbas Al-Saffah hingga Al-Watsiq yang merupakan era kejayaan bagi imperium ini. Stabilitas pemerintahan secara kokoh dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur melalui tindakan tegas terhadap potensi ancaman internal seperti penumpasan pemberontakan Abdullah bin Ali, penghukuman mati terhadap Abu Muslim Al-Khurasani, serta menghadapi gerakan golongan Syiah. Keberhasilan Al-Mansur dalam menciptakan keamanan nasional menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan kota Baghdad oleh Al-Mansur di pinggir Sungai Tigris menjadi titik balik kemajuan peradaban karena lokasinya yang strategis secara geopolitik dan ekonomi. Secara ekonomi, letak Baghdad mempermudah aktivitas ekspor-impor yang menghubungkan berbagai wilayah hingga ke Tiongkok, sehingga masyarakat hidup makmur. Kemajuan ini mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan melalui diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku asing, dan pendirian perpustakaan. Pada masa Daulah Abbasiyah berkembang berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran. Dalam bidang kedokteran, muncul tokoh-tokoh seperti Ali bin Rabban Al-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina yang menghasilkan karya besar, yaitu Al-Qanun fi Al-Tib. Yang kedua, ilmu matematika. Dalam matematika, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi memperkenalkan angka nol dan mengembangkan aljabar secara sistematis. Yang ketiga, ilmu astronomi. Berkembang ilmu untuk kepentingan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan awal Ramadan. Yang keempat, ilmu kimia. Dalam bidang kimia, Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia Islam. Dan yang kelima, ilmu farmasi. Berkembang melalui penelitian obat-obatan. Yang keenam, ilmu geografi. Para ilmuwan muslim melakukan penelitian wilayah-wilayah dunia dan membuat peta perjalanan. Yang ketujuh, filsafat. Berkembang pemikiran rasional yang dipengaruhi filsafat Yunani dan dikembangkan oleh para ilmuwan muslim. Dukungan keluarga Barmaki mendorong kegiatan penerjemahan dan lahirnya banyak ahli serta lembaga pendidikan seperti universitas dan madrasah. Memasuki masa disintegrasi 847 sampai 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah mulai mengalami penurunan otoritas yang ditandai dengan besarnya tekanan dari unsur militer Turki dan pengaruh Bani Buwayhib. Periode ini menunjukkan pergeseran peran kekuasaan yang tidak lagi sepenuhnya di bawah kendali khalifah, melainkan didominasi oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran ini meliputi lemahnya kepemimpinan pusat, konflik internal antar faksi, hingga serangan luar dari Bizantium. Puncak dari fase kemunduran ini adalah jatuhnya Baghdad akibat serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, yang secara resmi mengakhiri kekuasaan Daulah Abbasiyah.